penjara. Banyak kasus ketidakadilan terjadi hanya karena terlalu miskin membela diri. Kekerasan fisik sudah biasa sebab terlalu melarat untuk dianggap manusia. Jangan permainkan nasib hukum orang kecil karena mereka terlalu lemah berdalil. Percayalah, saat hukum dihianati, keadilan dan rakyat pasti menemukan jalan keluarnya sendiri. Apakah hukum kita punya kasta seperti hukum rimba? Yang kuat, yang berjaya. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat. Mohon tenang, saya akan mengumumkan hasil pemilihan umum calon Bupati Kabupaten Durian Runtuh 2019-2024. Mana suaranya pendukung paslon 01? Mana suaranya pendukung paslon 02? Keputusan pemilihan umum calon Bupati 2019-2024 dengan hasil perhitungan paslon 01 dengan persentase 56% dan paslon 02 dengan persentase 44%. Maka diputuskan Bupati 2019-2024 dimenangkan oleh paslon 01 atas nama Bapak Insinyur Haji Nurfian. Diucapkan selamat atas kemenangan Bapak Insinyur Haji Nurfian. Inilah Bupati yang memimpin kita 5 tahun ke depan. Bapak Insinyur Haji Nurfian dipersilahkan memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masyarakat Kota Durian Runtuh yang memberikan kepercayaan untuk saya memimpin Kota Durian Runtuh. Saya berjanji untuk memajukan dan memakmurkan rakyat Kota Durian Runtuh. Saya akan merealisasikan janji saya dengan memberikan raskin dan skincare gratis setiap bulan. Semoga saya menjadi pemimpin yang amanah dan bisa mensejahterakan masyarakat di Kota Durian Runtuh. Akhirnya, aku bisa menduduki jabatan tertinggi di sini. Mereka semua tertipu dengan janjiku. Gitu aja percaya, rakyat bodoh. Molek, bawakan white coffee, cepat. Passwordnya. Ih, apaan sih? Permisi, Pak. Ini rincian dana bantuan sosial. Mohon ditinjau kembali ya, Pak. Kalau sudah selesai diperiksa, mohon segera ditandatangani. Soalnya pihak pusat sudah menghubungi saya loh, Pak.
Banyak juga dananya. Boleh nih buat beli mobil sport, apartemen baru, dan masih banyak lagi yang aku bisa beli dengan uang ini. Pak, hello. Loh, dana penyaluran Raskin kok banyak banget. Saya nggak yakin masing-masing desa butuh Raskin. Kalau gini mah ngenakin orang yang nganggur, nggak kerja, tapi dapat beras gratis. Mending kurangin aja dananya. Kalau nanti ketahuan gimana, Pak? Pasti saya juga yang kena imbasnya. Udahlah, diem aja kamu. Pasti kamu juga nikmatin hasilnya. Jangan lupa ya, kurangin dananya. Siap, Bos. Nggak salah, kamu jadi sekretarisku. Maaf Pak, saya mengganggu. Ini Pak kopinya. Taruh aja situ. Cepat, keluar. Makan siang yuk. Ayo. Semenjak Pak Insinyur Haji Nurfian melakukan penggelapan dana, ia menjadi kecanduan. Pada akhirnya, korupsi yang dilakukan oleh bupati berdampak pada masyarakat. Masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial merasa kesusahan karena mereka tidak mendapatkan Raskin. Beh, piye iki? Kok sajaya ora entuk Raskin maneh? Wis 2 wulan nyisan. Gek, apene tuku beras durung duwe duit. Apa aku kasbon ning bos ae ya? Ya wis lah, tak moro ning bos. Kenalin, gue juragan terkaya di desa ini. Gue punya berhektar-hektar tanah. Gak ada yang bisa ngalahin kekayaan gue. Permisi bos, saya butuh uang. Saya mau kasbon, boleh bos? Enak aja mau kasbon. Minggu kemarin kamu kan udah kasbon. Kamu kira gaji kamu besar apa? Ini yang terakhir kok bos. Halah, kemarin-kemarin bilangnya juga yang terakhir. Udah, pergi aja sana. Ganggu aja, dasar miskin. Jeng, lagi nunggu Kang Sai nih. Iya Jeng, udah lewat apa belum ya? Kayaknya belum. Jeng, ngerti nggak? Enggak. Sik ta, aku durung mari ki lek ngomong. Jare wis 2 wulan iki pemerintah gak ngunehi Raskin maneh. Kalau gitu mah kasihan rakyat yang butuh Raskin. Iyo, kenal Mbak Fitri gak? Biasanya lo entuk Raskin. Lek saya kira entuk Mbak Fitri apa mangan opo? Iya loh, udah janda, ngidupin anaknya juga. Apalagi dia cuma kerja buruh. Apa ya cukup gajinya buat kebutuhan keluarganya? Wah, gak beres nih pemerintahan kita. Wayahe lomboke pedes-pedes kaya omongane tangga, teronge dawa-dawa. Jan nikmat. Enek kangkung gak Kang? Gak ono. Onoke Kang Sai, Kang Sayur. Ih, mutah. Loh, Mbak Fitri kenapa? Lagi sakit perut, Mbak. Ya kesini dulu atuh Mbak, sayurnya seger-seger nih. Iki lho Mbak, tuku bengkoang ben putih kayak hamba. Enggak, Mbak. Soalnya mau berangkat kerja. Ladalah, enek Mbak Fitri. Sepurane yo Mbak. Kasbone sampean kan ngurung dibayar ya toh? Iso ta saiki dibayar? Soalnya aku butuh tinggi kulaan meneh. Maaf banget, Kang. Aku lagi gak punya duit. Nanti kalau udah gajian pasti aku bayar. Boleh kan, Kang? Alah, gak apa-apa Mbak. Santuy. Ora saiki yo gak apa-apa. Oh iya, Raskin yang Mbak terima sebulan sekali gimana? Katanya 2 bulan ini Raskinnya belum sampai di tangan masyarakat. Iya, Mbak. Gak tahu. Bupati yang sekarang gak bisa dipercaya. Padahal aku bergantung sama Raskin itu. Ladalah, malah gesah toh Bek. Mbak Fitri ki ape budal megawe. Wis Mbak, sampean ndang budal lo. Iya, Mbak. Mari. Nggih. Wis mari apa urung lek belanja, Bek? Wis. Alah, ditakoni malah jawab. Tak perlu dibaca, orang berbudi, kita
Hup. Loh, kok nganggur? Ayo semua kerja, cepat. Yuk guys, cabutin singkong yang sebelah sini. Ya Allah. Uripku kok isine gur ngobat ae. Ya Allah, apakah hidupku terus seperti ini? Kerja buruh aja, upah nggak seberapa. Makan hanya mengandalkan raskin. Dan sudah 2 bulan aku nggak nerima raskin. Aku kudu piye? Aku bingung. Ya Allah, gimana dengan kebutuhan anakku? Berilah hamba petunjukmu ya Allah. Mbak Fitri kenapa? Kok mau nangis gitu? Lagi banyak pikiran, Mbak. Iya mbak, tak perhatikan dari tadi wajah sampean kok pucet toh. Durung sarapan toh mbak? Ada masalah apa toh mbak? Mbok ya cerita sama kita. Tadi aku ditagih hutang sama Kang Sai. Tapi aku belum punya uang. Sambat terus. Loh, bukannya sampean dapat raskin dari pemerintah toh mbak? Sebenarnya dapat, Mbak. Tapi 2 bulan ini aku nggak nerima. Urep kok isine sambat ae. Jane tuku apa to? Yo ora tuku skincare lo. Lah yo, kuping nganti panas. Apakah aku harus mencuri singkong ini? Aku nggak tahu lagi gimana cara melunasi hutang dan untuk makan anakku. Aku nggak bisa mengharapkan raskin lagi. Mungkin ini adalah jalan keluarnya. Tapi enggak. Aku harus melakukan ini demi anakku. Ayo, kumpulkan hasil panennya. Saya keburu ada urusan. Loh, kok ada singkong di tasmu? Nyuri kamu? Alah, dari tadi ngeluh itu karena mau nyuri toh. Jadi bener, kamu mencuri hasil panen saya? Wis gan, lapornya ae. Aku mau loroh wong iku. Mindi. Mau cari tasnya terus. Wis jelas nyolong iku. Ayo, kamu saya laporin ke polisi. Jangan laporin saya, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Saya nggak bermaksud mencuri. Saya terpaksa. Karena anak saya butuh makan, Pak. Kasihan, anakku belum makan. Halah, banyak alasan. Ayo bawa dia ke kantor polisi. Ayo laporin saja ke polisi. Jangan laporin, Pak. Jangan. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Begini, saya mau menanyakan tentang dana bantuan untuk pembangunan desa. Apakah Pak Bupatinya ada? Oh iya, ada Bu. Silahkan menuju ke lantai 5. Terima kasih. Sama-sama. धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम है गेरुआ राजे की दिल से है दुआ रंग दे तुम है गेरुआ. Pak, ini proposal anggaran pembangunan di beberapa desa. Loh, kok banyak banget dananya? Dana pembangunan sebanyak ini mah kebanyakan. Ambil aja setengahnya buat kita. Beneran, Pak? Iyalah, apa sih yang gak buat kamu? Ah, Bapak, bisa aja deh. Halo Bu,
Saya ingin melaporkan kasus penyelewengan dana untuk pembangunan di beberapa desa yang dilakukan oleh Bupati Kota Durian Runtuh. Saya juga memiliki bukti rekaman atas percakapan Bupati dengan sekretarisnya. Mohon tindak lanjuti laporan ini, Bu. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan kepada Bupati Kota Durian Runtuh. Di sisi lain, setelah Mbak Fitri dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencurian, akhirnya kasus Mbak Fitri dibawa ke meja hijau. Disinilah awal mula terjadinya ketidakadilan, di mana kasta menjadi kekuatan bagi kaum elit untuk menggerakkan hukum. Baik, untuk kasus pencurian atas terdakwa Saudari Fitri yang dilaporkan oleh penuntut Pak Agus telah dibuka. Untuk para saksi dimohon memberikan penjelasan. Saya melihat dengan kedua mata saya sendiri, Yang Mulia, bahwa terdakwa memang mencuri beberapa hasil panen Pak Agus. Bohong, Mbak Fitri hanya mengambil singkong yang bahkan tidak layak jual. Alah, yang namanya mencuri ya tetap mencuri. Tapi kan Mbak Fitri melakukan itu karena terpaksa. Iya, Mbak Fitri melakukannya karena biasa setiap bulan dapat raskin. Tapi 2 bulan ini dia tidak menerima raskin. Kemana larinya bantuan raskin itu, Yang Mulia? Kemana? Shh, diam kalian atau saya pecat. Yang Mulia, yang namanya mencuri itu kan perbuatan tercela. Kalau kita membiarkan pencurian dengan tidak diberi hukuman yang semestinya, mau jadi apa negara kita? Pantaskah negara ini disebut negara hukum? Baiklah, kami menerima penjelasan dari penuntut dan saksi. Apakah terdakwa ingin menyampaikan pembelaan? Yang Mulia, saya melakukan ini karena terpaksa. Saya terpaksa, Yang Mulia, karena perekonomian saya yang buruk. Ditambah lagi saya tidak mendapatkan raskin dari pemerintah. Mohon Yang Mulia, pertimbangkan kembali. Saya hanya mencuri singkong yang bahkan tidak layak jual, Yang Mulia. Tidak bisa, Yang Mulia. Itu tetap saja mencuri. Lagi pula kalau mintanya baik-baik sama Pak Juragan, pasti dikasih. Juragan kita kan dermawan. Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Seorang pencuri harus diberi efek jera, biar tidak mencuri lagi. Mohon tenang. Saya akan memutuskan hukuman seadil-adilnya. Bahwa terdakwa yaitu Saudari Fitri akan mendapat hukuman selama 2 tahun penjara. Gak bisa, Yang Mulia. Ini gak adil. Ini kan bukan perampokan besar. Sekali pencuri, ya tetap pencuri. Kalian tuh benar-benar gak punya hati ya. Dasar orang kaya gak tahu diri. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. Ada apa ini? Kenapa saya ditangkap? Bapak, kami tangkap atas tuduhan penyelewengan dana. Apa-apaan ini? Saya merasa tidak pernah melakukannya. Emangnya Bapak punya bukti? Kami mendapatkan bukti dari pelapor berupa rekaman percakapan Bapak dengan sekretaris Bapak. Silakan dengarkan rekaman ini. Loh, kok banyak banget dananya? Dana pembangunan sebanyak ini mah kebanyakan. Ambil aja setengahnya buat kita. Sudah, Bapak jangan mengelak lagi. Bapak ikut kami ke kantor polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata Bupati terbukti menggelapkan anggaran pemerintah. Akhirnya, kasus ini dibawa ke meja hijau dan Bupati mendekam di balik jeruji besi. Namun, kekuasaan yang dia miliki menjadikan ia buta, membuat ia berani mempermainkan hukum dengan uang, sehingga ia mendapatkan hotel yang berlabel penjara. Hukum sepatutnya tidak pandang bulu, namun selalu ada yang merasa di atas segala aturan. Mereka yang memiliki modal untuk mensiasati keadilan. Celakalah mereka yang tak punya daya jika diam diinjak saat bertindak masuk penjara. Rakyat kecil sudah bosan dengan permainan. Jangan biarkan negara ini menjadi panggung dagelan. Namun percayalah, keadilan akan datang hari ini atau esok hari.
Berita terkini, mantan Bupati Kota Durian Runtuh ditangkap atas kasus penggelapan dana, sehingga tersangka mendekam di balik jeruji besi. Namun ada yang berbeda dari lapas ini. Menurut keterangan saksi, lapas yang ditempati tersangka terbilang mewah dibandingkan kamar sel lainnya. Lapas ini mempunyai fasilitas yang memadai. Loh, enak aja. Udah makan duit rakyat, masih aja bikin ulah. Kalau fasilitasnya selengkap itu, sama aja kayak gak dihukum di penjara. Itu mah hotel, bukan penjara. Enak kabar apa iki? Sajane serius seram. Mantan bupati kita loh, Kang. Udah korupsi, malah dienakin di penjara. Padahal udah makan uang rakyat. Kok masih diberi fasilitas yang memadai di dalam bui? Beh, yurang ini cara nih. Orang yang kesalahannya kecil di penjara selama 2 tahun. Ini yang kesalahannya besar di penjara lebih dari 2 tahun. Tapi fasilitasnya kayak hotel. Hukum seperti apa yang diterapkan di negara ini? Orang ini iki carane rek. Menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Ngomong aku kadung jengkel. Orang yang mencuri singkong tidak layak jual udah di penjara. Padahal cuma kasus sepele, nggak punya otak yang laporin ibu itu. Lah ini, yang merugikan negara. Iya betul di penjara. Rupane penjara, jerone hotel. Malah berantem mulu. Udah, ayo berangkat lor. Ayo. Ada apa ini? Pak Polisi, kami di sini ingin keadilan. Kami melihat berita di TV bahwa Pak Nurfian, mantan bupati kita, mendapatkan fasilitas yang mewah. Kami ingin mantan bupati itu dihukum dengan semestinya, tanpa fasilitas yang memadai. Ini penjara, bukan hotel. Rakyat yang mencuri singkong harus diberlakukan dan dihukum berat. Ini yang sudah jelas merugikan negara, memakan uang rakyat, enak terus hidupnya. Apakah kami mesti percaya lagi dengan para pejabat? Kalau gini sih, saya juga mau jadi koruptor. Dapat uang, penjara pun rasa hotel. Penjara cuma nama saja. Ini sih seperti tempat persembunyian untuk menghindari amukan massa. Nanti keluar-keluar kayak orang nggak punya salah dan beraninya mencalonkan lagi jadi pejabat. Inikah wakil rakyat? Ini mah lebih pantas dibilang penjahat kelas kakap. Ngakunya ngayomin rakyat, tapi nyatanya makan uang rakyat. Sebentar, bukan begini cara kalian untuk menyampaikan aspirasi. Mohon dengan cara baik-baik. Bukan anarki seperti ini. Pasti kami akan menyampaikan aspirasi kalian semua. Heeleh, omong kosong. Kita nggak butuh omongan, kita butuh tindakan. Katanya negara hukum, tapi kenapa keadilan masih berpihak kepada dia yang beruang? Udah, ayo pulang aja. Kalau negara ini memang negara hukum, pasti masalah ini akan ditindaklanjuti dan keadilan tidak akan berpihak. Sudah, cuma kita di sini. Kita di sini cuma orang kecil. Sadar dong. Benar, kita didengarkan, tapi gak pernah ada wujudnya. Sebentar. Halah, omong Sebentar. Tolong dengarkan saya kali ini. Saya janji tidak akan ada hotel lagi di dalam penjara. Dan untuk kasus Ibu Fitri, Pak Agus selaku penuntut juga sudah mencabut tuntutannya. Jadi tidak ada lagi yang perlu kalian ributkan. Dan kalian bisa pulang dengan hati yang senang. Gitu dong Pak, ini baru adil. Sudah, ayo pulang. Toh keadilan pasti ditegakkan. Negara ini kan negara hukum. Faktanya hukum kita tak memandang kasta atau menerapkan hukum rimba kan? Udah, ayo pulang. Hukum diciptakan agar tak ada kesewenangan, supaya kita semua tak bertindak melampaui kepatutan. Ya, agar yang tak berdaya terlindungi dan mereka yang kuat tak bertindak keji. Keadilan harus dirasakan oleh semua. Hukum bukan untuk mereka yang berkuasa. Sudah terlampau banyak peraturan, kini saatnya memperbanyak keadilan. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendam.
모든 게 궁금해하실 때 tell me oh yeah 뭐가 널 행복하게 하는지 text me oh yeah Your every picture 내 머리만 듣고 싶어 babe Come be my teacher 네 모든 걸 다 가르쳐줘 You want your two Listen to my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 네가 내게 잡은 눈에 이제 여기 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah, you're making me your boy with love Oh my Faded all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 I want something stronger That a moment love I have waited longer for a boy who is born with love I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. mulai dari hal yang tidak bisa sampai menjadi seperti ini. Terima kasih kami ucapkan untuk pada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersabar
ikhlas, dan sungguh-sungguh mendidik kami untuk menjadi orang yang cerdas. Semoga kita didikan Bapak Ibu